Halo semuanya, balik lagi kembali dengan channel saya, yaitu Nathanael Erlangga. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi manajemen industri pada usaha kecil yang saya telah buat, yaitu merupakan tugas manajemen industri dengan saya sendiri, Philip Nathanael Erlangga Sitorus, dengan NIM 11834000002, mahasiswa dari ITERA. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen industri, usaha yang telah saya bikin, atau hanya sekedar tugas. Dan di sini sebelah kanan adalah logo dari brand yang saya akan buat, yaitu Philipnes Healthy Food. Sebelum ke produk, apakah kalian mengetahui tentang ITERA? Ya, ITERA adalah Institut Teknologi Sumatera yang didirikan di Sumatera, tepatnya di Lampung Selatan pada Oktober 2014. ITERA sendiri memiliki banyak sekali tempat atau lokasi yang begitu bagus untuk seperti olahraga, atau spot-spot untuk foto, atau tempat untuk bersinggah hanya untuk beristirahat sejenak. Seperti di tampak gambar sebelah kiri, ITERA memiliki embung dan juga banyak sekali spot-spot atau lokasi-lokasi pada gedung di ITERA yang bisa untuk spot foto. Pada kali ini usaha yang saya akan buat yaitu dengan usaha kecil-kecilan yang berada di lingkungan kampus. Tepatnya yang akan saya buat itu di embung A dan embung B. Antara embung A dan embung B, di sana kan terdapat lokasi ataupun tanah yang kosong antara embung A dan embung B, bisa dibuat untuk usaha kecil-kecilan. Usaha yang akan saya buat itu dengan cara membangun seperti yang gambar saung di sebelah kanan ini. Ya, tepatnya akan seperti bentuk kafe dengan ada kursi tentunya, dan sepertinya ada juga mejanya. Karena ergonomi sangat diutamakan pada fasilitas pendukung, karena kenyamanan untuk para pembeli itu dinomorsatukan. Ada istilah bahwa pembeli adalah raja. Karena kenyamanan untuk duduk dan juga untuk meja yang digunakan itu kami menggunakan kursi-kursi yang terbuat dari kayu. Dan tentunya peneduh dari kayu juga. Dan di sekitar saung-saung saya akan membangun pohon solar panel. Selain bisa berteduh dengan ergonomi, ada tempat duduknya juga, mungkin akan dibangun dengan berbahan semen. Tentunya akan dipasangkan seperti pohon solar panel di gambar ini dengan tempat charger, dan juga akan dipasang wifi di sekitar situ agar pengunjung itu dapat bisa bermain ataupun bisa menggunakan gadgetnya. Sasaran usaha saya ini adalah mahasiswa yang sekitar kampus, masyarakat sekitar, masyarakat yang sedang berolahraga, tentu karena embung itu terkadang menjadi untuk spot foto ataupun juga untuk berolahraga, dan juga melalui online. Sebelum itu, apakah kalian tahu mengenai Jepang? Ya, Jepang merupakan tempat ataupun lokasi wisata yang sangat bagus. Begitu juga banyak juga ilmu pengetahuan yang berkembang di Jepang. Apakah kalian tahu lokasi wisata di Jepang?
Selain itu, apakah yang kalian ketahui tentang Jepang? Apakah mungkin anime ataupun makanannya, yaitu sushi? Sebelum ke produk lagi, produk kreasi kedua yaitu berasal dari Italia. Apakah yang kalian ketahui tentang Italia? Menara Pisa ataupun pizzanya yang merupakan makanan asal Italia. Nah, sushi merupakan makanan khas dari Jepang. Sushi ini dibentuk dengan sayuran, daging, dan lauk lainnya. Sushi mempunyai rasa masam, lembut karena dibumbui dengan cuka, beras, garam, dan gula. Pizza merupakan makanan khas Italia yang diadonankan berbentuk bulat ataupun bundar, dilumuri dengan saus tomat, ditambahkan dengan topping-topping lainnya. Tentu yang menjadi khas dari pizza adalah keju mozzarella atau keju pizza. Nah, di sini produk yang saya akan buat itu berdasarkan asal makanan internasional tadi, tapi di sini saya kreasikan sedikit agar lebih praktis lah untuk bagi mahasiswa dan orang-orang sekitar. Di sini produk utamanya itu ada pizza dan sushi. Ya, sebenarnya bahan utamanya itu tidak jauh dari nasi dan juga mie. Di sini saya buat tujuannya untuk bagi mahasiswa itu untuk mahasiswa sebenarnya, tapi karena banyak orang berolahraga di sekitar Itara ataupun masyarakat sekitar ingin membeli juga diperbolehkan atau bersifat umum. Namun di sini targetnya mahasiswa karena makanan ini murah ya, murah meriah, dibuat semurah-murahnya untuk menunjang pengeluaran mahasiswa. Oh, namun tentu makanan ini sangat halal dan juga makanan ini merupakan makanan bisa dikategorikan makanan utama ataupun sebagai makanan sampingan atau meal atau makanan sebagai makanan pendukung. Di sini sushi saya akan kreasikan dengan bentuk produk variasi ada 3, yaitu sushi berbahan mie dan sosis. Yang kedua sushi berbahan mie dan nasi sayuran. Dan juga yang ketiga sushi berbahan nasi menggunakan sayuran. Yang pizza saya akan membuat dengan 2 macam varian, yaitu topping sosis dan keju, dan juga topping sayuran. Karena selain sushi maupun pizza mengandung banyak karbohidrat, karena saya juga ingin menambahkan topping sayuran karena makanan itu ada istilah 4 sehat 5 sempurna, yaitu dengan 5 variasi makanan yang sehat dan juga menambah nilai gizinya. Dan produk minuman tambahan yaitu es teh dan kopi. Karena kalau kita makan pasti membutuhkan juga minuman. Bahan-bahannya, usaha yang saya buat itu utamanya telur, nasi, mie instan, sosis, sushi nori, dan juga sayuran sebagai topping. Cara membuatnya sederhana, merebus mie instan, setelah direbus ditiriskan, lalu ditambahkan bumbunya, dan juga dicampur, dimix dengan telur, terus digoreng menggunakan frying pan, lalu sosis dan telur digoreng juga secara terpisah, lalu digulung sushi, dalam bentuk sushi itu digulung seperti omelet tadinya ya, tapi digulung menggunakan nori bagian luarnya. Setelah itu bisa ditambahkan mayones di atasnya ataupun topping-topping lainnya yang diinginkan seperti sayuran ataupun ayam. Metode penjualan ataupun metode perancangan yang saya buat nanti, yang pertama itu adalah analisis dan perancangan kerja. Pertama itu analisis dan perancangan kerja, pertama persiapan bahan baku.
seperti memilih bahan baku itu yang tentunya saja halal, berlabel BPOM dan MUI, seperti bahan baku untuk sosisnya maupun ayamnya. Semua produk itu kami membeli dengan bahan baku yang halal dan tentunya yang bersertifikat. Untuk kualitasnya sendiri produk kami ini akan dijamin halal dan kami juga akan mengajukan ataupun kami juga akan membuat sertifikat berlabel MUI dan juga berlabel BPOM agar masyarakat itu tidak khawatir dengan produk kami yang begitu halal. Terus quality control. Quality control kami akan membuat menunjuk satu pegawai sebagai supervisor atau juga operator dalam pemilihan bahan yang pertama, dan juga kami akan quality controlnya satu lagi karyawan untuk pengemasan. Jadi ada dua, yaitu pengemasan dan juga pemilihan bahan, dan mungkin juga akan ditambahkan pada proses pembuatannya, seperti proses memasak. Itu kami juga akan menjamin secara higienis dan bersih. Tentu saja dengan menggunakan standar ISO 9001 untuk standar penyajian. Manajemen industri yang saya gunakan, pertama itu bisa membeli dengan secara online maupun dibeli dengan secara offline atau datang dengan sendiri. Tapi keuntungan dengan datang sendiri menikmati fasilitas, namun dengan keuntungan datang secara online, datang secara offline dapat menikmati fasilitas yang tersedia. Namun dibeli secara online akan tidak menikmati fasilitas yang tersedia di sana. Metode yaitu dengan metode first come first service, atau yang duluan memesan akan mendapatkan makanannya atau disajikan terlebih dahulu atau diutamakanlah. Terus tempat penjualannya tadi seperti yang saya bilang, kalau online kami menjual dengan media sosial ataupun telepon, ataupun kami juga akan menyediakan jasa pengiriman ataupun jasa GoFood, pemesanan melalui Gojek, dan juga boleh juga datang secara langsung. Jika memesan dengan online, kami akan mengirimnya melalui delivery service. Untuk kemasan kami menggunakan dua. Untuk kemasan sushi di sebelah kiri, yaitu kemasannya dengan brand kami tentunya, dengan corak-corak gambar kurang lebih akan seperti ini. Dan juga untuk omelet ini sebelah kanan, di sini omelet adalah maksudnya pizza terbuat dari mie, atau juga bisa disebut omelet. Kami membuatnya dengan bentuk agak datar, seperti gambar yang di kanan. Tentu harga yang kami buat yaitu pizza mie antara 10.000 sampai 15.000, sushi antara 10.000 sampai 15.000, dan minuman yaitu 5.000. Keterangannya dengan gratis ongkir bagi mahasiswa ITERA yang bertempat tinggal di sekitar ITERA, akan digratiskan biaya pengiriman dan gratis ST pada hari Jumat. Karena hari Jumat merupakan hari-hari yang bisa hari Jumat berkah. Terima kasih, sekian dari presentasi yang saya buat, usaha kecil-kecilan untuk menunjang mata kuliah manajemen industri. Sekian dari saya, Philip Nathanael Erlangga Sitorus, dari mahasiswa ITERA. Terima kasih.